Kurang kompeten, pilot jet tempur Malaysia diklaim pernah salah sasaran bom pasukannya sendiri. Aparat keamanan Malaysia pernah dibuat runyam oleh pencerobohan oleh militan Kesultanan Sulu. Para militan Kesultanan Sulu berjumlah 235 orang menyeberang dari Pulau Simunul, Tawi-Tawi, Filipina ke Lahad Datu Sabah, Malaysia. Serangan dari para militan Kesultanan Sulu yang dipimpin oleh Akbimuddin Kiram, adik Sultan Sulu Jamalul Kiram III ini menuntut pengembalian Sabah ke mereka dari tangan Malaysia. 235 militan Kesultanan Sulu lantas menduduki desa Tandau di Lahad Datu. Masuknya milisi bersenjata ini ke wilayah Sabah membuat aparat keamanan Malaysia kaget bukan kepalang. Satu yang pasti di benak mereka, intelijen negara telah gagal total mengetahui sendiri dini adanya milisi persenjataan masuk tanpa izin ke Malaysia. Perdana Menteri Malaysia saat itu Najib Razak kemudian memerintahkan Angkatan Tentara Malaysia untuk melibas para militan ini yang mereka juluki penceroboh. Maka ATM melaksanakan operasi daulat untuk menumpas serangan para milisi ini. Berbagai alat perang dikerahkan ATM termasuk tank hingga jet tempur. Pasukan keamanan Malaysia mengepung posisi milisi Sulu dengan rapat. Jengkel dengan ulah milisi Sulu karena cakap berperang gerilya, maka tentara udara di Raja Malaysia kerahkan jet untuk membom posisi musuh. Namun perlu diingat ATM hanya melawan segerombolan milisi yang kelasnya sama dengan KKP Papua. Jet Sukhoi 30 MKM dan F-18 Hornet TUDM lantas meraung-raung di langit, menjatuhkan muatan bom membombardir apa saja di bawahnya. Tapi apa luncur, pihak milisi Sulu mengklaim tak ada korban dari pihak mereka. Tak ada satupun milisi Sulu mati akan pemboman TUDM yang mereka bilang tidak tepat sasaran. Akbimuddin Kiram mengatakan saat itu pagi pukul 9.30 waktu setempat antara bulan Februari hingga Maret 2013, dirinya melihat jet tempur TUDM terbang rendah dan jatuhkan bom. Mengetahui akan adanya serangan udara, Akbimuddin beserta anak buahnya bersembunyi di tempat aman. Lantas kemana bom yang dijatuhkan tadi? Seperti dikutip dari Manila Bulletin yang mengunggah artikel pada 6 Maret 2013 silam, Akbimuddin mengeklaim jika bom yang dijatuhkan tadi telah mengenai kamp pasukan dan polisi Malaysia di desa Tandau, Lahad Datu yang merupakan bekas markas milisi Sulu. Apapun yang mereka lakukan, kami tidak takut karena kami berjuang untuk hak kami meminta Sabah kembali, kata Akbimuddin Kiram. Pernyataan Akbimuddin ini dipertegas seorang reporter AFP yang meliputi di Lahad Datu jika memang pada waktu pemboman terjadi, pihak ATM langsung mengerahkan helikopter beserta 6 unit ambulans menuju desa Tandau. Secara logika, jika bom memang mengenai milisi Sulu, maka mayat akan dibiarkan. Namun dikirimnya ambulans dan helikopter angkut menyiratkan adanya korban jiwa dari pihak ATM yang harus segera dievakuasi akibat pemboman itu. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengatakan selama 7 jam pada waktu itu jet-jet tempur TUDM membombardir wilayah musuh. Mereka juga menegaskan tidak ada korban dari pihak Malaysia, akan tetapi juga tak menyebutkan dampak pemboman terhadap musuh. Di sisi musuh kami harus menunggu kepastiannya karena operasi militer masih berlangsung. Kami harus lebih berhati-hati, kata Hismanuddin Hussein, Mendagri Malaysia saat itu. Sisa militan ditangkap dan ada yang kabur kembali ke Filipina, sedangkan di pihak ATM 10 personil dan 6 warga sipil tewas. Pasukan Malaysia dengan kekuatan besar dikerahkan untuk melawan sekitar 200 loyalis Sultan Sulu Filipina. Masing-masing punya alasan kuat. Demi mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negeri jiran, di sisi lain merebut kembali tanah milik nenek moyang, Sabah. Angkatan bersenjata Malaysia Selasa dini hari kemarin kembali melancarkan serangan melawan Raja Muda Akbimuddin Kiram, adik Sultan Sulu Jamalul Kiram III dan pasukannya. Untuk mengakhiri aksi pendudukan di desa Tandau, Lahad Datu, Sabah, artileri dikerahkan, bom-bom dijatuhkan dari pesawat tempur. Namun pihak Sulu mengklaim serangan itu gagal total. Tak ada satupun pasukannya yang menjadi korban. Alih-alih mengenai target, pesawat pengebom Malaysia diduga justru menjatuhkan 2 bom ke pasukannya sendiri. Juru bicara Sulu, Abraham J. Iribani, mengatakan ia sempat berbincang dengan Akbimuddin yang berada di Sabah soal serangan udara Malaysia. Sang Raja Muda menceritakan ia melihat jet tempur terbang rendah sekitar pukul 9.30 waktu setempat, agak jauh dari tempat mereka. Pasukan Sulu lantas menyelinap ke tempat aman. Kepada Ijirani, ia mengklaim militer Malaysia justru menjatuhkan 2 bom di kamp pasukan militer dan polisi Malaysia di Kampung Tandau, Lahad Datu. Lokasi itu sebelumnya memang tempat bersembunyi para loyalis Sultan Sulu, namun sejak pertempuran Jumat lalu mereka meninggalkannya. Jika benar itu adalah campur tangan ilahi, kata Ijirani seperti dimuat Manila Bulletin pada Rabu. Sebelumnya, seorang reporter Malaysia yang tak mau disebut namanya mengatakan sejumlah ledakan terjadi di Tandau. Pemboman dilakukan secara intensif sekitar setengah jam, lalu diikuti sejumlah ledakan sporadis, kata dia.
Seorang wartawan AFP di jalan yang ditutup sekitar 30 km dari lokasi pertempuran juga mengaku melihat helikopter militer terbang menuju Tando. 6 ambulans juga diperkirakan mengarah ke lokasi. Belum ada konfirmasi dari pihak Malaysia terkait kabar tersebut. Sementara, meski mendapat gempuran dari Angkatan Bersenjata Malaysia, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan prajurit yang dilengkapi tank dan pesawat tempur, Raja Muda Sulu tetap menantang dan bersumpah untuk berjuang. Pasukannya yang awalnya berjumlah 235 orang kini susut menjadi 215, sisanya tewas dalam pertempuran. Namun mereka juga menawan 4 perwira Malaysia, 8 polisi Malaysia dan 20 warga Filipina dilaporkan tewas dalam bentrokan kekerasan sejak pendukung Sultan Kiram III menduduki Sabah. Sementara 7 jam setelah Jeddah dikerahkan, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hismanuddin Hussein mengatakan tak ada korban jatuh dari pihaknya, baik polisi maupun tentara yang menyerbu sebuah rumah di dekat perkebunan kelapa sawit. Di sisi musuh kami harus menunggu kepastiannya karena operasi masih berlangsung. Kami harus berhati-hati, kata Pak Menteri menolak menyebut soal dampak serangan pada pasukan lawan. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan pemerintahannya tidak punya pilihan selain upaya represif untuk mengakhiri salah satu krisis keamanan terburuk Malaysia. Negosiasi telah diupayakan namun menemui jalan buntu. Operasi serangan Fajar yang dilancarkan militer Malaysia diakui pihak Kesultanan Sulu. Juru bicara Kesultanan Sulu Abraham Ijirani mengungkapkan penyerangan tersebut. Serangan udara diluncurkan oleh jet tempur Malaysia di Lahad untuk melumpuhkan kekuatan utusan Kesultanan Sulu yang dipimpin Azimuddin Kiram, kata Abraham, seperti dilansir Pilstar pada Selasa. Dijelaskan Abraham, Kiram menghubunginya sekitar pukul 7.30 waktu setempat untuk melaporkan serangan militer Malaysia, kemudian panggilan kedua dilakukan pada pukul 9.30. Menurut Kiram, lanjut Abraham, jet tempur Malaysia mulai mengintari Lahad Datu sejak Senin malam. Tentara Malaysia dan polisi dengan pasukan sekitar 7 batalion menyerang tempat yang dicurigai sebagai markas Kiram. Abraham juga mengungkap pasukan utusan Sulu sebenarnya telah menetap di Malaysia sejak 1 bulan lalu untuk mengklaim Sabah sebagai bagian dari Kesultanan Sulu.